Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Aprilia Putri dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Bisnis dengan meresu materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Yakni yang pertama yaitu penciptaan nilai barang dan jasa. Yang kedua, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Yang keempat, fungsi perencanaan. Yang kelima, fungsi pengorganisasian. Yang keenam, fungsi kepemimpinan. Yang ketujuh, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-9, yaitu penciptaan nilai barang dan jasa. Lingkungan perusahaan. Di dalam penciptaan nilai barang dan jasa ada lingkungan perusahaan. Di situ ada 3 sumber, yaitu sumber daya, yang kedua kekuatan, yang ketiga lembaga. Dan di dalam situ ada nilai. Nilai terdapat pada kumpulan manfaat atau peneliti yang dapat diberikan oleh suatu produk atau barang dan jasa. Atau dengan kata lain, produk memiliki keuangan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Di dalam nilai terdapat 2 perspektif, yaitu konsumen dan perusahaan. Perspektif konsumen, suatu produk atau memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen, apalagi dengan harga yang sama. Konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas yang fitur yang lebih baik. Perspektif perusahaan, Porter menjelaskan, nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Yang kedua, penciptaan nilai atau value creation. Ada 3 bagian, yaitu 1. Tahap atau input, cara perusahaan memiliki dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa agar sangat menentukan barang besar nilai yang dapat diciptakan. Contohnya, terdapat 2 pabrik mie yang saling bersaing. Salah satu pabrik memperoleh bahan baku terigu dengan kualitas yang sama, tetapi harga lebih murah. Ini berarti perusahaan yang mendapatkan harga lebih murah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Yang kedua, tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output, barang dan jasa, kualitas, biaya, dan keuangan yang dimiliki produk perusahaan. Dibandingkan dengan produk, pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahap ini. Yang ketiga, tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Lalu masuk ke dalam rantai nilai. Didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya, dan di dalam rantai nilai ini sebagai contoh yaitu Coca-Cola. Lanjut ke pertemuan ke-10, etika bisnis dan tanggung jawab manusia. Pengertian etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah
Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sebagai manusia, etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Etika bisnis di bidang akuntansi, keuangan, produksi, dan pemasaran di sistem informasi. Lalu, di pertemuan ke-11, manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen yaitu 1. Planning atau perencanaan, suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memiliki serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat, controlling merupakan untuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah yang organisasi. Peranan manajerial. Yang ke-1, peranan internasional. Yang kedua, peranan informasi. Yang ketiga, peranan pengambil keputusan. Dan masuk ke dalam pertemuan ke-12, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan tersebut sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Di dalam planning, kita juga harus mempunyai visi dan misi, harus mempunyai 5W1H. Mungkin cukup sekian resume dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.